Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Sebelum saya memaparkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Nama saya Epi Damayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Negeri 3 Kesik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Sedangkan pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Maka, pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah sebagai kodrat agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak apa hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya, menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan pertama, transfer materi pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting dari pemahaman. Dari memahami karakteristik murid, saya juga hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil. Kemudian, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Sehingga, ketika melaksanakan pembelajaran, hanya berpusat kepada murid, kepada guru atau teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan. Karena fokus utama yang lebih kepada ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Ketiga, hanya meminta murid menghafal materi. Nah, yang saya ajarkan tanpa meminta bagaimana materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya, sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, mempelajari karakteristik dan kebutuhan murid dalam belajar di kelas. Saya harus menghargai setiap karakter murid,
memberikan kesempatan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. 3. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Di sini guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, pada awal pembelajaran saya mendiagnostik awal baik asesmen awal pembelajaran literasi maupun asesmen awal numerasi. Kenapa saya melakukan ini? Karena untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan cara belajar anak di kelas. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode, yaitu student center. Saya juga menerapkan pembelajaran abad 21. Berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dengan menuntun anak sebelum pembelajaran sholat duha, kemudian menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Demikian pemaparan saya mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.